Assalamualaikum. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Safalini, NIM D01200034. Saya semester 3, kelas reguler B. Program studi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Yunika Apraningsih, MPD. Judul presentasi saya kali ini yaitu tentang pelaksanaan membaca dan menulis. Topik bahasan materi tentang pelaksanaan membaca dan menulis ada 4, yaitu yang pertama, pelaksanaan membaca dan menulis, yang kedua, tujuan membaca dan menulis, yang ketiga, kesulitan dalam melaksanakan membaca dan menulis, dan yang keempat, metode membaca dan menulis. Baiklah, topik bahasa yang pertama yaitu pelaksanaan membaca dan menulis. Pelaksanaan membaca dan menulis. Nah, pelaksanaan membaca dan menulis itu sangat penting loh untuk di kelas rendah. Karena apa? Karena jika siswa tidak bisa membaca dan menulis, siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar. Pendidikan tidak akan berhasil jika siswa tidak bisa membaca dan menulis. Membaca juga merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa. Membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang dibaca. Pada saat membaca, biasanya dalam teks bacaan yang dibaca terlalu makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi, dan tersurat makna yang tertulis. Selanjutnya, kita masuk topik bahasa yang kedua, yaitu tentang tujuan membaca dan menulis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tujuan membaca? Tujuan membaca yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Namun, pada dasarnya membaca memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum membaca adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sumber yang dibaca, sedangkan tujuan khusus membaca yaitu yang pertama, tujuan membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh para penemu. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal tersebut merupakan topik yang baik atau menarik. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk mengetahui serta menemukan mengapa para tokoh merasakan. Yang kelima, membaca untuk mengetahui dan menemukan apa-apa yang tidak bisa atau tidak wajar mengenai seorang tokoh. Yang keenam, membaca untuk mencari atau menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah. Nah, selanjutnya ada juga tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan ide, gagasan, terasan pikiran, pendapat secara jelas dan efektif kepada pembaca. Adapun beberapa tujuan menulis, yaitu yang pertama, untuk memberikan suatu informasi, yang kedua, untuk meyakinkan atau mendesak, yang ketiga, untuk menghibur atau menyenangkan, yang keempat, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Selanjutnya, kita masuk topik bahasa yang ketiga, yaitu tentang kesulitan dalam melaksanakan membaca dan menulis. Yang ke-1, yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan membaca. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari minat baca, motivasi, dan kepemilikan kompetensi membaca. Yang kedua, yaitu kesulitan yang dihadapi anak dalam membaca. Nah, kesulitan tersebut terdiri dari 9. Yang pertama, ada kurang mengenali huruf. Yang kedua, membaca kata demi kata. Yang ketiga, memparafrase yang salah. Yang keempat, miskin pelafalan.
Yang kelima, penghilangan. Yang keenam, pengulangan. Yang ketujuh, pembalikan. Yang ke-8, penyisipan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, penggantian. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan menulis. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, dan yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kesulitan yang dihadapi anak dalam menulis. Nah, kesulitan tersebut terdiri dari 7. Yang pertama yaitu ada motorik, yang kedua ada perilaku, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, yang kelima kemampuan melaksanakan cross modal, yang keenam penggunaan tangan yang dominan, dan yang ketujuh yaitu kemampuan memahami instruksi. Baiklah, sekarang kita memasuki topik bahasa yang terakhir, yaitu yang keempat tentang metode membaca dan menulis. Metode membaca dan menulis terdiri dari 10. Nah, yang pertama ada metode eja. Contoh metode eja seperti bubu, kauku, dibaca buku. Yang kedua ada metode suku kata dan metode kata. Contohnya seperti cuci, caci, cica, kaca, dada, duda, dadu, duka. Yang ketiga ada metode global. Metode global artinya secara utuh dan bulat. Yang keempat ada metode struktural analisis sintaksis atau disingkat SAS. SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan proses pembelajaran MMP bagi siswa pemula. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu teknik mengajar dengan memperagakan, mempertunjukkan, atau menayangkan sesuatu. Yang keenam, metode diskusi. Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Yang ketujuh, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode mengajarkan sesuatu bahan dengan penuturan, penerangan, atau penjelasan bahasa lisan kepada siswa. Yang ke-8, metode penugasan. Metode penugasan adalah teknik pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau instruksi guru. Yang ke-9, metode tanya-jawab. Melalui pertanyaan, guru memancing waktu jawaban tertentu dari siswa. Jawaban yang diharapkan akan tercapai apabila siswa telah mempunyai pengetahuan siap, ingatan, atau juga penalaran tentang yang ditanyakan. Nah, yang ke-10 yang terakhir, yaitu metode abjad dan metode bunyi. Sekian presentasi saya mengenai materi tentang pelaksanaan membaca dan menulis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.